Coba berat gue sama Polytron ya. Nih, baru bulan 10 awal apa bulan 9 akhir ya, gue lupa. Sekitaran itulah. Ini tuh motor tuh di servis ya. Karena ada bunyi kayak, ngerti gak sih, bunyi kelistrikan yang gitulah intinya. Bunyi dan mengakibatkan si speedo ini tuh mati nih ya. Ini tuh mati, kelistrikannya mati semua, mati total ya kan. Yang mereka lakukan, nggak tahu kenapa, mereka bilang katanya oh ada kabel kelupas dan lain-lain, tapi setelah di servis tuh itu habis 600 ribuan apa 700 ribu ya, masih bunyi ya kan. Waktu servis lama ya kan, gue tuh datang tuh dari pagi ya, dari pagi nih biar gue dapet nomor antrian nomor 1, biar cepet, maksudnya tuh biar siang tuh beres. Ini dari dia buka sampai dia tutup, ini motor baru beres dan hasilnya tidak memuaskan gitu ya. Terus selain itu nih sekalian aja ya, kelemahan si Polytron ini nih, motor ini nih ya. Motor ini tuh banyak area terbuka kayak gini yang connect langsung ke ban tuh ya. Di depan ada ini segede gaban, di belakang juga ada. Yang di belakang itu waktu baru tuh langsung ditutup pakai plastik tambahan ya kan. Dari sana. Yang depan ini kita pakaiin dari bawah sininya buat nahan air masuk ke dalam, tapi nyatanya tetap aja kotor ya kan, gak ngaruh. Itu satu. Kedua, kelampuan ya. Ini lampu udah gak tahu berapa kali diservis dan ganti modul DRL, udah gak ngerti ya. Lampu depan tuh paling rentan banget, ditambah lampu plat belakang juga dia mati dan sampai sekarang belum dibenerin ya kan. Dari awal mati, gue minta benerin tuh katanya nggak apa-apa nanti lagi, ya udahlah sampai sekarang tuh jadi plat belakang tuh nggak diapa-apain. Yang ketiga, shock depan belakang motor ini tuh keras pol ya kan. Jadi banyak penggunanya yang disaranin ganti sama teknisinya karena ngerusak bodi depan. Bodi depan tuh sering jadi apa namanya ya, repel, ngerti gak sih kalau lewatin jalan jelek jadi gizuk-gizuk karena katanya efek dari ini keras. Akhirnya shock belakang diganti. Kalau shock depan itu cuman si per dalamnya aja yang diganti cukup katanya, kayak gitu. Ada juga beberapa kejadian orang yang nggak mau ganti si shock, jadi si bannya tuh kemakannya cuman setengah karena katanya shocknya jadi beginilah, jadi ban tuh makan setengah, berarti kan masalah. Yang keempat, si motor ini spare partnya ini nggak ada di service centernya si Polytron. Jadi motor ini spare partnya pakai persamaan. Misal kayak shock breaker ya, shock breaker belakang tuh pakai yang X-Max. Terus misal ini depan tuh pakai apa ya, Supra gitu kalau nggak salah. Terus kampas rem ini pakai apa juga gitu ya. Terus kalau ada kerusakan apa tuh kita gantinya tuh pakai part yang persamaan, yang artinya si Polytron ini nggak ada part yang siap dia pakai. Selanjutnya step motor ini bentuknya tuh dia didorong baru kebuka. Ini setiap servis pasti bermasalah ya kan. Ini pasti bermasalah. Teknisinya pasti menyarankan untuk stepnya dibikin mati. Maksudnya dibikin mati itu jadi mekanismenya nggak dorong seperti ini guys. Ini kan bukannya dorong, jadi bukanya tinggal tarik. Ini kan kalau ditarik ini nggak bisa. Jadi bukanya ditarik dengan dibuka si perdalamannya dan lain-lain. Ngerti lah. Atau kebanyakan user yang pakai motor ini, stepnya tuh dipindah ke area sini pakai plat tambahan. Harga platnya tuh 150.000 kalau nggak salah. Pakai plat tambahan ke sini. Jadi lubang yang di sini itu jadi pindah ke sini, ya kan? Selanjutnya lagi nih, ini buat gas. Ini tuh kebanyakan rusak, gak tau lah aus, jadi diganti pakai yang apa namanya, buat ngegasnya ini jadi si namanya talinya tuh jadi manual. Jadi ada kayak sebentuk tali kayak gitu, jadi manual. Jadi nggak kayak gini, karena kalau kayak gini katanya gampang rusak dan kebanyakan rusak. Terus yang selanjutnya nih bodi ya, nih bodi depan ini yang segede gini nih ya, bentar ya. Nih gue udah ganti bodi berapa kali nih ya, nih lo hitung lah ya. Nih bodi udah ganti berapa kali. Kenapa ini bisa patah kayak gini? Teknik menurut gue ya, dengan seringnya kalian berkendala motornya terus sering dibuka, akhirnya
si body pada retak-retak ya kan, terus pada apa copot-copot nih pengait-pengaitnya ya kan. Mereka alasannya diganti karena pengaitnya udah pada copot, terus bodinya udah retak dan lain-lain, dan banyak baut yang hilang. Jadi entah bodinya ini yang ringkih ya atau gimana, mereka bukanya terus baut juga banyak yang hilang. Kayak kata teknisnya itu, ini bautnya hilang. Kan lu yang buka, ini baru pertama kali setelah mungkin 2023 gue beli, berarti sekarang berapa tahun tuh? 2 tahun ya? 2 tahunan. Ini baru pertama kali gue buka karena motor gak jalan, elektriknya mati semua. Kondisi jauh kemana-mana, ya kepaksa dibuka. Dan ketemulah ini ya. Ini kebakar dan memang bunyi yang gue rasain itu dari sini. Kenapa waktu servis kemarin dia gak kesini? Kayaknya ini kelihatan banget gitu loh. Jadi buat Polytron ini sudah terbuka untuk kalian karena gue udah capek ke CS lu ya. Dari 2 tahun kemarin gue kasih masukan. Ini kok teknisinya cuma satu, kan motor banyak. Nambah teknisi satu, gue ke situ tuh lagi teknisinya udah cuma satu lagi, alasannya yang servisnya dikit dan lain-lain. Sekarang motor lu tambah banyak, pasar lu tambah gede, teknisi lu masih gitu-gitu aja ya kan. Nih motor bautnya banyak yang hilang, sedangkan lu yang buka gimana gitu loh. Ini kesalahan kayak gini aja masa nggak ketemu sama kalian? Ini perkara sikring doang loh. Gue udah keluar berapa duit buat servis ini motor, Intinya gue udah capek ya untuk marah-marah ke CS dan lain-lain. Ini yang ngasih masukan, mendingan terbuka aja kayak gini. Kayaknya kalau ini viral, orang-orang lihat, kayaknya lu baru perbaikan ya. Kayak fitur ini nih buat ngecas, ini nggak guna sama sekali guys. Yang ada HP kita yang kesedot dayanya. Ngerti kan lu gimana caranya lu ngecas tapi HP lu yang kesedot dayanya? Udah gak paham kan? Cobalah perbaiki ya kerapihan kerjanya. Masa baut sama hilang sama teknisi lo, terus bautnya nggak ada di service center? Lucu gak? Baut doang nggak ada di service center, lucu gak menurut lo? Pelayanan teknisinya lambat ya kan, buat koordinasinya jelek banget, terus kebanyakan untuk ngobrol cengenges. Kayak kemarin gue itu hari Sabtu benerin motor ini nih ya. Hari Sabtu itu gue datang sebelum buka, makanya gue dapat antrian nomor 1 dan gue beres sampai itu SC tutup ya. Hari Sabtu tuh dia tutup jam 3 kalau nggak salah, jam 3 atau jam 2 ya kemarin ya, sekitar jam segituan lah. Lu bayangin ya, hari Sabtu jam sekitar setengah 12 itu orang-orang udah nggak pada ada di bengkel ya kan, udah pada istirahat. Jam 1 gue lihat lagi mereka belum ada. Gue tanya ke satpam, Pak ini pada kemana, mulai lagi jam berapa buat benerinnya? Dia dengan santainya jawab, ya lagi pada sholat dan baru start buat ngerjain kayak gini lagi jam setengah 2 ya kan. Gue bener-bener muak banget dengan pelayanan kalian. Terserah deh ya lu mau gimana, tapi gue udah muak. Selama ini gue ngasih masukan baik-baik ke CS lu gini kayak gitu, sampai beberapa kali motor ini nginep, koordinasi sama teknisi. Lu kalau gak percaya, gue sama teknisi itu sampai gak dijawab ya. Gue cuman gara pertanyaan-pertanyaan kayak gitu doang gak bisa jawab gitu loh. Padahal kan secara teknis harusnya lu bisa ngejelasin gitu ke konsumen apa sebetulnya yang rusak. Kenapa konsumen tuh seakan-akan udah kerusakan lu gak usah tahu, nanti tiba-tiba beres, nanti rusak lagi kesini aja. Gak gitu caranya ya kan. Capek Gimana kalian yang punya Polytron Box R, coba nih apa keluh kesah kalian ya, apa kerusakan yang terjadi di motor kalian, apa kalian mengalami hal yang sama kayak gue atau enggak? Coba kalian komen ya di bawah. Sekian deh guys ya, keluh kesah, emosi dan kecewaan gue terhadap si Polytron nih ya. Heran. Kasih guys.